seorang pejabat Israel, Kolonel Moshe Tetro, yang merupakan Kepala Administrasi Koordinasi dan Penghubung Cogat ke Gaza, menyangkal adanya krisis kemanusiaan di Gaza. Namun, Moshe Tetro mengatakan bahwa memang situasi di jalur Gaza tidak mudah dan banyak tantangan. We know that the civil situation in the Gaza Strip is not an easy one. We know that there are a lot of challenges. We know that there are a lot of difficulties. But I can say that there is no humanitarian crisis in the Gaza Strip. We are in war. We didn't pick up this war. Hamas chose to open this war. Menurut Tetro, Israel terus mengkoordinasikan pengiriman pasokan bantuan dan evakuasi korban luka. Even today, we are coordinating medical supplies to hospitals, together with the ICRC and other international organizations. We are coordinating the evacuation of wounded to Egypt. Basically, every day. The only days that there is no such kind of coordination is when Hamas stops it. Selain itu, Tetro juga mengungkap bahwa Israel fokus pada bantuan kemanusiaan yang penting, seperti makanan, air, pasokan medis, dan tempat penampungan. Setelah pernyataan tersebut, Amerika Serikat mengatakan bahwa Israel setuju untuk menerapkan jeda kemanusiaan selama 4 jam setiap hari dalam serangannya terhadap Hamas di Gaza Utara. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk merenungkan beberapa firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Matius 10 ayat yang ke-16 dimulai. Nanti saya akan membaca hanya beberapa ayat, saudaraku. Nah, ayat ini sangat penting sekali untuk kita renungkan karena kita melihat situasi negara kita saat ini, Bapak Ibu, bagaimana diperlakukannya hukum, khususnya ketika terjadi konflik antara Israel dan Hamas, dan di tengah-tengahnya terjadilah korban Palestina. Dan kita melihat bagaimana orang-orang tertentu yang berpihak terang-terangan ke satu negara dan mengutuk negara lain, itu sepertinya tidak masalah, ya. Tetapi ketika ada orang yang terang-terangan juga mengutuk negara ini, itu dipermasalahkan, saudara. Dan ternyata saya baru tahu di dalam undang-undang ada larangan di mana kita tidak boleh mengibarkan bendera Israel. Tetapi juga Bapak Ibu, kita melihat bagaimana negara secara terang-terangan mendukung kaum tertentu, ya, golongan tertentu, dan negara tidak memberikan tindakan apapun, bahkan negara tidak menegur orang-orang tertentu di saat mereka membakar bendera Israel. Itu tidak ada teguran sedikit pun, tidak ada larangan sedikit pun, seperti dibiarkan. Nah, pertanyaannya adalah ketika bendera negara kita dirusak oleh negara lain, dibakar oleh negara lain, diinjak-injak oleh negara lain, bagaimana hati kita sebagai rakyat Indonesia? Bagaimana perasaan kita sebagai rakyat Indonesia? Begitulah negara lain ketika melihat benderanya kita injak-injak, benderanya kita bakar, benderanya kita jadikan kaset kaki. Mereka juga sama, karena mereka punya hati dan mereka juga punya perasaan. Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan begini. Kalau kita marah ketika ada orang yang menginjak-injak bendera Palestina, hal yang sama juga akan dialami oleh orang yang berpihak kepada Israel. Mereka juga merasa tersinggung, merasa sedih, sakit hati ketika ada banyak orang menginjak-injak bendera Israel. Ditambah lagi, sepertinya, dan kita melihat di depan mata kita, ada banyak hal-hal yang sangat janggal, saudaraku. Maka dari itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa firman Tuhan, dan nanti juga kita akan melihat apa yang disampaikan oleh
seorang pengacara yang sangat terkenal di bangsa dan negara ini. Sebelumnya mari kita melihat dalam Injil Matius 10, saya baca mulai dari ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Nah, ayat ini Bapak Ibu bukan saja berbicara mengenai kita memberitakan Injil, tetapi ayat ini juga berbicara kepada kita orang Kristen khususnya, serta ayat ini mengingatkan kita bagaimana hidup kita hari-hari ini. Kita harus benar-benar cerdik Bapak Ibu. Dan kita harus benar-benar was-was melihat situasi yang ada. Kita jangan ikut-ikutan. Di saat kita mendukung satu golongan atau satu negara, kita cukup dukung dalam doa. Ya, kita cukup dukung dalam doa. Kita bawa dalam doa kita. Seperti kata firman Tuhan, siapa yang mengutuk Israel, maka dia akan terkutuk. Siapa yang memberkati, maka dia akan diberkati. Dan kita melihat hari-hari ini, itu jelas sekali, nyata sekali di depan mata kita, saudaraku. Bagaimana wilayah-wilayah tertentu, daerah-daerah tertentu yang sudah mengutuk Israel secara terang-terangan. Apa yang mereka alami? Daerah itu terkena apa sekarang? Wilayah itu terkena apa sekarang, saudaraku? Nah, kita hanya bisa mengingatkan mereka. Kalau mereka terima dan mereka dengar puji Tuhan, tidak mereka dengar juga, kita tidak ada yang rugi. Ya, kita tidak rugi, justru mereka yang rugi. Jadi ayat ini mengingatkan kita hari-hari ini, kita supaya benar-benar menjaga tingkah laku kita, bisa mengontrol emosi kita bisa mengontrol mulut, bibir, lidah kita bisa menguasai perkataan kita Bapak Ibu. Supaya kita tidak tersandung dengan hukum apapun. Ya, kita melihat di bangsa dan negara kita, khususnya pada masa konflik Israel dan Hamas. Ada beberapa orang kita melihat yang sudah didatangi, itu dikarenakan melarang untuk menaikkan bendera Palestina. Nah, orang tersebut didatangi, seorang satpam beberapa waktu yang lalu didatangi, lalu disuruh untuk meminta maaf di depan orang banyak dan di videoin, dikamerakan. Begitu juga di Kalimantan Barat ada seorang guru, ketika ditanya oleh muridnya, "Pak Guru, bagaimana Bapak peperangan antara Israel dan Palestina?" Lalu Bapak guru tersebut menjawab, peperangan itu bukan peperangan antara Israel dan Palestina, tetapi antara Israel dan Hamas. Nah, lalu Pak guru itu didatangi oleh orang banyak dan diminta supaya Pak guru tersebut meminta maaf kepada orang banyak. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, mari kita benar-benar bisa menjaga lisan kita. Keadaan bangsa dan negara kita hari-hari ini lagi tidak baik Bapak Ibu, ya. Lagi tidak baik, khususnya mengenai itu. Sangat sensitif sekali. Dan kita harus bisa menahan di saat kita melihat orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu menginjak-injak bendera Israel, orang-orang tertentu membakar bendera Israel. Kita harus bisa mengontrol emosi, menjaga mulut, bibir, lidah kita. Biarkan saudaraku, dunia akan lihat. Bangsa dan negara kita itu terkenal dengan nilai sosial yang tinggi, terkenal dengan adab budi pekerti yang baik, terkenal dengan akhlak dan sopan santun yang baik, saudaraku. Itu dikenal oleh banyak orang. Ya, dikenal oleh banyak orang. Makanya Alkitab mengajarkan kita apa? Kamu dikenal dari buahnya, dan engkau akan mengenal mereka dari buahnya, dan engkau akan dilihat oleh orang dari buahnya. Jadi sekalipun ada orang yang mengaku bahwa agamaku adalah agama yang paling baik, agamaku adalah agama yang paling hebat, ajaran agamaku adalah ajaran yang paling baik, yang paling hebat, yang paling benar, orang akan melihat dari tingkah laku kita bagaimana. Bagaimana kita? Bagaimana tingkah laku kita? Bagaimana tutur kata kita? Maka Bapak Ibu, berbahagialah kita yang sudah percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Ada Roh Kudus dalam hati kita yang selalu mengingatkan kita. Ada para pendeta yang selalu mengingatkan kita supaya kita harus bisa menjaga emosi, mengontrol lidah, bibir, tutur kata kita. Supaya kita bisa menjaga diri kita di hari-hari seperti ini.
ada pendeta, ada hamba Tuhan, ada penginjil. Dan firman Tuhan selalu mengingatkan kita akan hal-hal seperti itu Bapak Ibu ya. Selalu mengingatkan kita. Maka firman Tuhan katakan, kamu ini kuutus seperti domba di tengah serigala. Hati-hati. Salah kamu melangkah, kamu akan diterkam. Salah berucap, kamu akan diterkam. Salah bertutur kata, kamu akan diterkam. Dan firman Tuhan ini Bapak Ibu tergenapi di bangsa dan negara kita. Ya, tergenapi. Kita melihat hari-hari ini sebagaimana yang saya katakan tadi. Bagaimana ada orang-orang tertentu didatangi lalu disuruh ini, disuruh itu. Bila tidak, kita tahu apa yang akan terjadi pada orang tersebut. Tetapi juga kita melihat mereka biasa-biasa saja di saat menghina, di saat mengutuk, bahkan di dalam doa mereka mengutuk. Nah, ini sangat kita sayangkan. Ya, saya selalu mengajak kita, ini khususnya orang Kristen, mari Bapak Ibu, kita bawa dalam doa. Ya, biarkan mereka menunjukkan bagaimana sikap mereka. Kita tunjukkan bagaimana sikap kita. Kita bawa dalam doa, kita masuk kamar, kita berdoa sungguh-sungguh supaya peperangan ini segera berakhir. Saudara-saudara kita di Palestina, mereka bisa hidup damai, mereka bisa hidup rukun, tanpa ada oknum-oknum, ada kelompok orang yang membuat mereka kacau, yang membuat Palestina itu hancur. Dan kita juga berdoa supaya shalom Tuhan menyertai Israel. Ya, berkat Tuhan selalu menyertai Israel. Proteksi Tuhan selalu sempurna dialami, dimiliki oleh Israel, dan Tuhan benar-benar memproteksi Israel. Nah, ini Bapak Ibu, seandainya Tuhan tidak menjaga Israel, dari dulu Bapak Ibu, Israel itu sudah hancur. Tetapi karena ada Tuhan yang telah disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, yang selalu menjaga biji matanya, yang selalu menjaga bangsa pilihannya. Jadi kita semuanya serahkan kepada Tuhan, saudaraku. Ya, negara Israel kita serahkan kepada Tuhan. Kita bawa dalam doa kita supaya mereka bisa merasakan shalom Tuhan, proteksi Tuhan sempurna. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat cuplikan video berikut ini. Karena di Indonesia, kalau yang menista itu dari saudara-saudara kita umat muslim, biasanya itu dianggap sirkus oleh Kapolri, Kabar Eskrim, dan dir-dir daripada Polri, terutama di Cyber Polri ya. Artinya kalau dari kalangan umat Islam yang menista Kristen dan Katolik, itu dianggap suatu kewajaran atau dianggap sebagai dakwah, kan begitu dakwah ya. Tapi kalau umat Kristen atau Katolik misalnya menjawab itu penistaan, nah ini kan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Salah satu prinsip yang dilanggar di sini adalah equality before the law, ajas persamaan di hadapan hukum. Padahal konstitusi kita sudah mengatur bahwa setiap warga negara bersamaan hak dan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Kemudian juga melanggar Undang-Undang HAM, sementara kita sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang HAM, yaitu lahirnya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, kan begitu ya. Jadi bahwa apabila umat Kristen digebukin, ditutup gerejanya, sudah 1000 lebih ditutup di zaman Jokowi, itu selalu dianggap biasa-biasa saja, itu sebagai tontonan yang menarik. Malah yang lebih menarik lagi adalah ketika gereja GKP Philadelphia ditutup paksa, kemudian gereja GKP Yasmin ditutup paksa, mereka beribadah 8 tahun di halaman istana Jokowi. Jokowi tidak melihat itu 8 tahun beribadah di halaman istana itu sebagai pelanggaran HAM. Tetapi ketika Israel dan Palestina baku hantam, Jokowi langsung melihat itu pelanggaran HAM berat. Bahkan uang negara ini langsung dikucurkan oleh Jokowi buat bantu Palestina melawan Israel. Tetapi Jokowi tidak ada membantu gereja misalnya untuk membangun atau mendapatkan izinnya. Kemudian umat Islam itu bebas beribadah di mana-mana, apakah itu di masjid, apakah itu di musola, bahkan di jalanan, kan begitu bebas mereka, dan itu tidak perlu izin. Tetapi umat Kristen dan Katolik saya perhatikan harus mendapatkan izin sesuai pasal 14 SKB 23 Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Nah, ini yang tidak adil. Kemudian dalam mendapatkan izin ini, pertama harus ada pengguna 90 orang sesuai pasal 14. Yang kedua, harus ada izin daripada 60 orang atau masyarakat sekitar, katakanlah dari umat muslim ya, harus ada persetujuan 60 orang di atas meterai 6.000 atau 10.000 sekarang ini. Kemudian harus ada rekomendasi dari FKUB. Kemudian barulah bisa dimohonkan kepada Pemda, itu pun belum tentu diberikan.
Dan terkadang sudah dapat itu semua, sudah dapat 90, dapat 60, dapat rekomendasi FKUB, sudah dapat IMB, itu bisa dicabut lagi IMB-nya karena ada yang menolak. Misalnya contoh satu kasus di Tangerang Selatan saya temukan ya, karena saya sering membela gereja dan pendeta, itu sudah keluar IMB dengan cara sudah ada 90 orang pengguna, sudah ada 60 orang menentang semeterai, tetapi karena pasca keluar IMB mohon Dua Restu segera dibangun gereja di Tangerang Selatan itu, karena ada yang mengancam siapa yang telah memberikan izin atau yang 60 orang dari semeterai itu, kalau dia mati tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak ditahlilkan, maka mereka juga pada akhirnya mencabut kembali persetujuan di atas meterai itu. Akhirnya IMB yang sudah dikeluarkan wali kota Tangerang Selatan bisa dicabut kembali gitu loh. Jadi bagaimana berbangsa dan bernegara seperti ini, hak asasi manusia kita didasarkan pada tanda tangan orang di atas meterai, sedangkan kita ini bukan anak tiri daripada republik ini. Seperti saya lah misalnya, negara Indonesia ini berdiri karena peran opung saya. Itu selalu saya katakan kepada putra-putri Soekarno karena saya pengacara mereka. Hey, negara Indonesia ini berdiri karena opung saya juga. Kalau ditangkap Belanda waktu itu pejuang, bahkan 2 diantaranya dibunuh. Jadi kami bukan anak tiri ya, tapi anak kandung juga kan begitu. Tetapi dalam perlakuan Kristen, Katolik dan agama lainnya itu selalu dianggap bukan anak kandung. Yang dianggap anak kandung hanya saudara-saudara kita dari umat Muslim. Ini yang tidak adil. Nah, ini yang kita perjuangkan. Nah, ini kan pelanggaran HAM ini. Dan pemerintah selalu pura-pura nutup mata kalau terjadi pengerusakan gereja, seperti katakanlah misalnya kemarin waktu Natalan di Lampung ditutup, kemudian sebelumnya di Damas Raya Padang sana, kemudian tahun ini juga Januari di Pulau Batam, bahkan minggu lalu di Ranca Ekek Bandung kan gitu, gereja KBP ditutup lagi. Dan pemerintah biasanya pura-pura nggak tahu, jadi artinya punya mata tak melihat, punya telinga tak mendengar begitu. Ini yang kita anggap sebagai pelanggaran HAM gitu loh. Inilah yang saya minta supaya Pak Saifuddin membicarakan ini di forum internasional, supaya negara-negara beradab memberikan perhatian, sehingga Pak Jokowi tidak hanya melihat bahwa pelanggaran HAM itu hanya ada di Palestina dengan Israel kan begitu. Begitu kira-kira Bapak. Ya. Mengapa harus ke Eropa, Pak? Apakah tidak bisa di Amerika saja, Pak? Di Amerika kan ada HAM internasional, ada Amnesty Internasional. Kalau di pemahaman kita kan begini, negara-negara beradab itu kan selain Amerika kan Eropa, Kanada kan begitu. Jadi supaya lebih kuat, misalnya kalau Eropa bersatu dengan Amerika, memperhatikan kepentingan kita di sini, akan lebih bagus lagi kan begitu. Jadi selain mereka, saya minta supaya berbicara di Kongres Amerika, dengan cara mencarikan pengacara dan senator di sana, senator yang berpengaruh misalnya dari Demokrat maupun dari Republik, supaya mereka bisa memberikan atensi kepada Bapak Jokowi, supaya Pak Jokowi tidak hanya sibuk membangun infrastruktur misalnya ya, tetapi juga memperhatikan sumber daya manusia, sehingga tidak ada lagi penutupan paksa terhadap gereja-gereja, dan kemudian juga tidak mempersulit perizinan beribadah, karena negara kita kan sesungguhnya kan berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Masa kita mau menyembah Tuhan kita pun begitu sulitnya sih, harus mendapat persetujuan dari 60 orang, harus ada 90. Jadi kalau tidak ada 90 nggak boleh memuji Tuhan kan begitu ya. Kemudian kalau ada 60 orang kita nggak boleh memuji Tuhan. Lalu di mana makna Pancasila? Sila pertama ketuhanan, sila kedua kemanusiaan yang kalian beradab, sila kelima keadilan sosial. Di mana unsur keadilan sosial? Kalau kita umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dilarang beribadah kan begitu. Jadi artinya saya sebagai advokat, saya merasa berdosa dan merasa bersalah apabila tidak bisa memperjuangkan hak-hak daripada seluruh kaum umat beragama, khususnya minoritas kan begitu. Oleh karena itu, contoh salah satu ada gereja saya bela di Jakarta Barat karena sudah mau ditutup paksa wali kota. Saya katakan selagi saya masih hidup, langkahin dulu saya tidak akan biarkan tempat ibadah ditutup. Dan setelah saya jelaskan di hadapan petinggi-petinggi wali kota Jakarta Barat bahwa bukan hanya gereja saja dan yang kita perjuangkan, tapi semua tempat ibadah harus bebas gitu, maka dari pihak wali kota itu mengatakan, wah kami bangga ternyata masih juga dilindungi, gereja juga, vihara juga gitu, karena kami bilang semua tempat beribadatan harus bebas beribadah, tidak boleh dirusak atau dipersekusi. Nah harusnya sekarang juga begitu segi pemerintah. Jangan kalau gereja dirusak misalnya pemerintah tutup mata, tapi kalau misalnya
ada orang membalas misalnya, tiba-tiba kepanasan. Kan yang dilakukan oleh Menko Polhukam ini kan begitu. Ketika para ustadz kiai sebagian besar menista agama Kristen, bahkan setiap tahun, setiap Desember mengatakan halal mengucapkan Natal, yang Natalan adalah Kristen, tapi yang kepanasan adalah saudara-saudara kita sebagian umat Islam, kan begitu ya, dengan mengharapkan Natal itu. Maka saya tengok itu mulai dari presiden, wakil presiden sampai menteri-menteri pura-pura nggak tahu aja, tetapi ketika ada yang membalas langsung dituduh penistaan. Nah, inilah pelanggaran HAM berat, inilah standar ganda dari penerapan hukum kita. Ini yang saya tidak mau. Jadi saya mau bahwa seluruh warga negara bersamaan hak dan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Apakah dia muslim atau non muslim harus boleh beribadah, karena itu merupakan hak asasi manusia, kan begitu. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Jalha Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan videonya dan apa yang disampaikan oleh Bapak Kamarudin Simanjuntak? Apa yang kita dapatkan, mari kita pergunakan jari-jari kita dengan bijak di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasyah Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.